Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan di Indonesia yang berlaku antara tahun 1959 hingga 1966. Sistem ini diprakarsai oleh Presiden Soekarno sebagai upaya untuk mengatasi ketidakstabilan politik yang terjadi akibat sistem demokrasi liberal sebelumnya. Demokrasi terpimpin mengusung konsep kekuasaan yang terpusat di tangan Presiden dengan tujuan menciptakan stabilitas nasional dan mempercepat pembangunan. Latar belakang terjadinya demokrasi terpimpin. Yang pertama ada ketidakstabilan politik. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami masa demokrasi liberal yang ditandai oleh pergantian kabinet yang sering dan ketidakstabilan politik. Hal ini membuat pembangunan nasional menjadi terhambat. Yang kedua ada konfrontasi dengan Belanda. Konfrontasi fisik dengan Belanda yang terjadi pada masa itu semakin memperparah situasi politik dalam negeri. Ketiga ada ideologi nasional. Soekarno ingin memperkuat ideologi nasional, Pancasila, dan mempersatukan seluruh kekuatan bangsa di bawah kepemimpinannya. Poin pertama ada stabilitas politik. Menciptakan stabilitas politik yang kuat mempercepat pembangunan nasional. Poin kedua ada persatuan dan kesatuan bangsa. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di bawah kepemimpinan yang kuat. Dan poin ketiga, mengatasi masalah ekonomi melalui nasionalisasi dan pembangunan ekonomi yang terarah. Dan poin yang keempat, ada menentang imperialisme, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Kebijakan utama demokrasi terpimpin, memusatkan kekuasaan pemerintahan pusat di tangan Presiden, nasionalisasi, mengambil alihan aset-aset perusahaan asing di tangan negara, konfrontasi dengan Malaysia. Demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1965 dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya demokrasi terpimpin. Yang pertama, penyimpangan dari Pancasila. Demokrasi terpimpin semakin menyimpang dari prinsip-prinsip Pancasila, terutama demokrasi dan keadilan sosial. Yang kedua, keadaan ekonomi yang menurun. Kebijakan ekonomi yang tidak tepat menyebabkan inflasi tinggi dan kesulitan hidup masyarakat. Yang ketiga, konflik internal. Konflik antara berbagai kekuatan politik, terutama antara pendukung Presiden Soekarno dan lawannya. Yang terakhir, G30 SPKI. Hal yang dapat dipelajari dari demokrasi terpimpin. Yang pertama ada pentingnya keseimbangan kekuasaan. Pemusatan kekuasaan yang terlalu kuat dapat memicu otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua ada peran partai politik. Partai politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Yang ketiga ada pentingnya ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas politik. Yang keempat ada peran TNI. TNI memiliki peran yang strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kesimpulannya adalah demokrasi terpimpin merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia. Sistem ini memiliki sisi positif dan negatif. Meskipun berhasil menciptakan stabilitas politik dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang sistem ini menimbulkan berbagai masalah yang akhirnya menyebabkan keruntuhannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.